Cek sound 1 2. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang eh, kelas kita di matematika ekonomi. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-12 gitu ya. Beberapa pertemuan setelah UTS. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas atau mempelajari tentang aplikasi fungsi linier begitu terhadap ilmu ekonomi ya. Kita sudah mempelajari tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, deret ukur, deret hitung, fungsi biaya, fungsi penerimaan gitu ya, fungsi tabungan, fungsi konsumsi, kemudian fungsi pendapatan nasional dan seterusnya. Di kesempatan pertemuan kali ini kita coba membahas analisa break even. Oke. Analisa break even. Nah, kalau kita lihat secara sekilas atau secara singkat pengertian daripada analisis break even adalah ini menjelaskan hubungan sebetulnya, hubungan antara biaya, keuntungan dan volume kegiatannya. Maksudnya ini produksi gitu ya. Baik produksi maupun penjualan. Nah, di dalam analisis ini akan dipelajari ya beberapa istilah titik di sini ya. Titik break even dan biasa disebut sebagai break even point ya. Umumnya orang menyebut BEP gitu ya, BEP. Nah, sementara yang dimaksud dengan BEP adalah suatu titik gitu ya, suatu titik di mana ya menunjukkan keadaan perusahaan ini sedang tidak mengalami keuntungan, tidak juga mengalami kerugian ya. Tapi pada produksi atau penjualan tertentu gitu ya. Nah, disinilah BEP itu akan muncul di mana nanti kalau dilihat nominalnya jumlah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah penerimaan yang diterima gitu ya. Penerimaan yang diterima itu nilainya sama gitu ya, nilainya sama. Nah, sama inilah dibentuk sebagai kondisi tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, tadi kita bicara total cost gitu ya. Nah, total cost itu mungkin kita sering dengar gitu ya. Apalagi kita sudah belajar tentang fungsi biaya beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu. Total cost ini sebetulnya gabungan antara ya fixed cost dengan variable cost. Kalau bahasa Indonesianya kita bilang biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kita mengulangi lagi, biaya tetap adalah jenis biaya yang secara totalitas ya nilainya nggak berubah tetap walaupun terjadi perubahan ya dalam volume produksi maupun penjualan. Nah, contohnya banyak yang termasuk biaya tetap. Di antaranya adalah biaya bunga gitu ya, biaya gaji, biaya kantor, ini perlengkapan ya mungkin peralatan gitu ya. Kemudian biaya depresiasi akibat tetap gitu ya. Biaya sewa mungkin gitu ya dan seterusnya. Banyak ini ya. Biaya tetap ini banyak di mana biaya tetap ini tidak akan berubah walaupun kegiatan volume produksi atau penjualan mengalami perubahan. Sebaliknya dengan biaya variabel, ini biaya tidak tetap atau biaya variabel. Jenis biaya yang secara proporsional berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah sesuai apa ya? Sesuai dengan perubahan volume ya, baik produksi maupun penjualan. Nah, bila volume kegiatan ini naik, maka sudah pasti biayanya naik juga gitu ya. Sudah pasti biayanya naik. Sebaliknya, kalau volume kegiatannya turun, ya otomatis biaya juga semakin kecil. Contohnya adalah biaya variabel, ya, misalkan bahan baku, gitu ya, upah buruh, kemudian komisi penjualan dan lain-lain. Nah, sekarang kita kembali ke syarat daripada BEP ya. Sekarang pendapatan, ada istilah pendapatan atau revenue atau penerimaan. Ini adalah jumlah pendapatan yang dimiliki atau diperoleh ya dari penjualan yang merupakan hasil ya pengkalian harga dengan unit gitu ya. Harga dikali unit hasilnya adalah pendapatan atau penerimaan. Tentunya yang sudah terjual gitu ya. Nah, kegunaan analisis BEP ini gitu ya, antara lain untuk merencanakan penjualan. Nah,
atau produksi, dan juga merencanakan laba. Jadi kita bisa merencanakan kita mau jual berapa unit nih, gitu ya. Jadi itu tentu saja disesuaikan dengan kemampuan, ya, kemampuan modal yang dimiliki, kemampuan faktor-faktor produksi yang kita punya, begitu. Nanti kemampuan kita kira-kira bisa menghasilkan laba berapa, ini kita bisa rencanakan, ya, bisa kita rencanakan, ya, dari segi penjualan sehingga labanya pun bisa direncanakan. Nah, keadaan break even point, gitu ya, dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Artinya di sini total cost adalah sama nilainya dengan total revenue. Ya. R ini revenue, ya, bahasa Inggris. Total cost nilainya sama dengan total revenue, di mana, ya, total cost tadi terdiri dari fixed cost ditambah dengan variable cost, gitu ya. Variable cost itu adalah unit dikali kuantitas unit tadi, gitu ya. Sehingga, nah, kalau TR itu adalah, ya, price, ya, atau P dikali dengan unit, nah, gitu ya. Berapa jumlahnya? Misalkan harganya 2.000, unitnya berapa? Unitnya 2, berarti 2.000 dikali 2 sama dengan 4.000. Jadi ini sangat sederhana sekali, ya. Total pendapatan penerima. Jadi sudah ada berapa itu? Sudah ada total biaya, sudah ada biaya tetap, sudah ada biaya variabel, dan total penerimaan, ya, atau total pendapatan. Nah, itu beberapa pengertian, gitu ya. Nah, adapun ketentuannya, ya, ini seperti biasa, gitu ya. Saya yakin sudah paham semua. Kalau penerimaan, ya, lebih besar daripada biaya, ya, melebihi biaya-biaya dikeluarkan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, gitu ya. Artinya biaya lebih kecil, kan, ya, atau penerimaannya lebih besar daripada biaya. Kalau di sini kan biayanya lebih kecil daripada total penerimaan. Artinya seluruh uang yang dikeluarkan nilainya lebih kecil daripada uang yang diterima. Otomatis ini laba, gitu ya. Tapi jika penerimaan masih belum dapat menutupi biaya yang dikeluarkan, maka sudah dipastikan itu mengalami kerugian. Artinya apa? Biayanya lebih besar daripada penerimaan. Nah, ini akan mengalami sebuah kerugian. Jadi ada kondisi untung, ada kondisi rugi. Kondisi yang ketiga adalah BEP tadi, ya, tidak untung dan tidak rugi. Baik, kita langsung contoh saja, ya. Pak Anjar membuka warung bakso di rumahnya. Biaya tetapnya Rp600.000. Ya. Biaya tetapnya Rp600.000. Berarti produksi nggak produksi tetap Rp600.000 nih. Biaya per mangkoknya Rp4.500. Ya, dengan satu mangkok itu dia harus mengeluarkan biaya Rp4.500. Nah, harga bakso per mangkoknya itu Rp7.000. Ya, harga bakso per mangkoknya Rp7.000. Pertanyaannya, berapakah break even point dan gambarkan kurvanya. Jadi maksudnya adalah kira-kira harus menjual berapakah, gitu ya. Ini perlu dipahami juga, break even point harus menjual berapa unitkah, ya, agar Pak Anjar tidak untung dan tidak rugi, gitu kira-kira. Jadi harus dipahami break even point itu kira-kira kita harus jual berapa nih, harus laku berapa mangkok supaya minimal nggak untung nggak rugi deh, gitu kira-kira bahasanya. Nah, gambarkan kurvanya, ya, gambarkan kurvanya. Nah, ini mudah, langsung saja kita buat. Diketahui, ya, tadi fixed cost-nya adalah 600.000. Ya, kemudian variable cost-nya adalah 4.500 per unit, harganya 7.000, gitu ya. BEP terjadi apabila TR sama dengan TC. Total revenue nilainya sama dengan total cost. Nah, total cost-nya berapa? Total cost-nya tadi 600.000, gitu ya. Ditambah berapa? Ditambah 4.500 Q. Ya, ini proporsional. Sementara total revenue-nya Rp7.000 per unit atau Rp7.000 Q, 7.000 Q, gitu ya. Nah, makanya tinggal kita, ya, tulis gini, ya, TR 7.000 Q adalah sama dengan 6.000, ya, ditambah 4.500 Q. Ini berlaku hukum persamaan, ya. Yang nilainya agak sama, mirip, kita pindah ke kiri. Ini 4.500 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi minus. Jadi 7.000 dikurang 4.500 sama dengan 2.500. Sementara 6.600 tetap, gitu ya. Nah, Q-nya kita tinggalkan sendiri. Maka 2.500-nya pindah ke bawah menjadi pembagi, gitu ya.
Sehingga 600.000 dibagi 2.500 sama dengan 240 unit. Gitu ya. Jadi dengan memproduksi 240 unit, ini si abang bakso, Bang Anjar atau Pak Anjar tidak mengalami keuntungan, juga tidak mengalami kerugian. Nah, akhirnya kan Pak Anjar ngerti, oh berarti kalau saya produksi atau menjual di bawah 240 unit rugi dong. Ya iya. Kalau saya misalkan jual 230 unit, 230 mangkok misalkan, sudah rugi pasti. Karena BEP-nya 240 gitu ya. BEP-nya 240. Atau saya menjual 239 unit, tetap rugi walaupun nilainya kecil gitu ya. Tetap rugi. Nah, kalau pengen untung berarti menjualnya harus di atas 240 ya, berarti sekitar 241 minimal gitu ya, 245, 260, semakin tinggi maka semakin untungnya semakin besar. Nah, sehingga kalau kita lihat total revenue-nya adalah 1.600 ya 80.000 dan total cost-nya juga sama 1.680.000. Inilah nilainya gitu ya. Dengan menjual Rp7.000 kalau terjualnya 240 unit. Nah, jadi BEP terjadi pada saat penjualan mencapai 240 mangkok dengan nilai biaya dan penerimaan yang sama, yaitu sebesar Rp1.680.000. Nah, bagaimana cara menggambar kurvanya? Kita sudah belajar kemarin, gitu ya. Kita sudah belajar kemarin. Yang pertama-tama kita buat saja nih, ya, kurva FC-nya kan gampang ya, garis lurus, gitu ya. Tinggal garis lurus, gitu ya. Nah, kemudian ya total revenue, kemudian total revenue. Nah, total revenue ini biasanya dia ketika 0 maka total revenue 0. Gitu. Maka dia akan membuat garis kalau Q-nya 0 gitu ya. Kalau Q-nya 0 kan berarti 0 gitu kan. Rupiahnya 0, R-nya nih, R revenue ya. Misalkan total revenue kan ya penerimaan gitu ya. Kalau nggak ada barang gitu ya. Ada nggak duitnya? Nggak ada, berarti 0 gitu kan. Kita masih ingat ya. Kalau yang terjual 240 berarti ya, kalau 7.000 berarti 1.600, berarti kan sini titiknya gitu ya. Ini sudah bisa membuat sebuah garis gitu ya. Nah, gitu ya. Garis T. Sekarang variable cost. Nah, cara yang kedua. Ini cara yang pertama, cara bikin kurvanya. Ini cara yang kedua. Sekarang variable cost. Variable cost sudah pasti nanti di bawah garis TR. Nah, dia berasal dari sini juga. Nah, ya, variable cost berapa tadi? 4.500 begitu ya, 4.500. Nah, 4.500 kalau 240 kira-kira berapa tuh? Ya, 2.000 kalau kita pakai kalkulator, misalkan kita pakai kalkulator 240 dikali 4.500 sama dengan 1 juta gitu ya, 1.080.000 rupiah. Berarti nanti di sini nih ya, kira-kira. Nah, gitu ya. Ada di sini dia. Kira-kira di sini gitu ya. 1.080.000 rupiah. Nah, ini tidak nampak gitu ya. Nah, ini yang ingin diperlihatkan adalah sekarang kita ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga ya, maaf. Yang keempat kita bikin total cost. Total cost tadi udah gampang ya. Sejajarkan saja nih dengan ini nih, dengan variable cost tuh jaraknya. Samain aja kemiringannya. Tapi dimulai dari 600 gitu ya. Dimulai dari 600. Nah, itu cara bikin kurva yang keempat gitu ya. Nah, angka-angka yang kita butuhkan cuma 3, sederhana karena ini belajar BEP ya. Jadi BEP itu apa tadi? Ketika unitnya 240 ya, maka nilainya adalah 1.680.000. Jadi ini aja ketika unitnya 240 gitu ya. Ini adalah ya nilai cost ya, garis cost-nya ya, total cost bersinggungan dengan total penerimaan, maksudnya sama gitu ya. Bersinggungan ini nilainya sama gitu ya. Bersinggungan di sini nilainya sama, yaitu 1.680.000 rupiah. Nah, ini kalau udah sini ke atas, ini area apa? Area keuntungan nih. Ya, semakin lebar dia maka semakin besar untungnya. Kalau ke sini semakin kecil gitu ya. Kalau dia semakin kecil sini semakin turun maka semakin rugi gitu ya. Nah, ini kalau ke bawah
dia produksi di bawah 240, maka semakin lebar area kerugian, makin banyak gitu ya. Tapi kalau dia memproduksi di atas 240, maka inilah area keuntungannya. Nah, ini area keuntungannya semakin besar, semakin banyak diproduksi semakin besar. Nah, itu cara konsep menjelaskan BEP atau break even point. Nah, BEP itu di sini. BEP itu di sini. Jadi kalau kita si Pak Anjar memproduksi 240 ya mangkok atau terjual 240 mangkok, maka dia akan mengalami BEP dengan nilai omset sebesar 1.680.000 dan biaya juga sama, segitu besar biayanya gitu ya. Cost-nya sama juga. Nah, begitu cara menjelaskan kurva dan membuatnya. Jadi sangat mudah, ada 4 tahap. Satu, kita buat variabel kurva biaya tetap, ini sangat mudah gitu ya. Kemudian kita buat kurva TR-nya dari 0 aja ke sini langsung 45 derajat gitu ya. Kemudian variabel cost-nya agak landai sedikit gitu ya. Agak landai sedikit, nanti disamakan dengan titik yang ini gitu ya. Samakan. Nah, kira-kira itu ya cara penyelesaian daripada BEP ya dengan contoh sederhana gitu ya. Sekarang contoh yang kedua ya. Seorang produsen menjual produknya seharga 12.500 per unit. Nah, jadi harganya atau P-nya 12.500. Biaya variabel setiap unit adalah 40% dari harga jual. Berarti kalau harga jualnya 1.000, 40%-nya berarti 400 gitu ya. Dari harga jual, dan biaya tetapnya adalah 55 juta. Nah, biaya tetapnya 55 juta. Produksi nggak produksi, jualan nggak jualan, biaya tetapnya 55 juta. Pertanyaannya, berapakah BEP-nya? Berapa unit gitu ya? Berapa unit yang harus dijual supaya nggak untung nggak rugi? Berapakah laba jika produksi yang terjual 10.000 unit? Nah, tanya lagi, untung berapa sih kalau lakunya 10.000 unit gitu ya? Yang ketiga, dan berapa unit produksi BEP baru bila harga jual naik menjadi 15.000? Tadi harganya berapa? Tadi harganya 12.000 rupiah. 12.500 rupiah. Kira-kira kalau naik ya menjadi 15.000 ya, kira-kira BEP-nya berapa? Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, seperti biasa kita tulis diketahui gitu ya. Nilai P harganya 12.500, variabel cost-nya 40% dikali 12.500, maka 5.000 gitu ya. Nah, biaya tetapnya 55 juta. Nah, biasa BEP terjadi kalau total revenue nilainya sama dengan total cost. Maka TR itu terdiri dari harga dikali dengan Q. Q ini yang dijual berapa? Karena Q-nya belum diketahui, berarti harga 12.500 Q tentunya kan. TR sama dengan 12.500 Q. Sementara TC, fungsi total biaya, itu 55 juta ditambah 5.000 Q. Dari sini tadi ya, 5.000 Q dari ini biaya variabel. Oke, dia sudah berbentuk fungsi. Ini fungsi penerimaan, begitu. Ini fungsi fungsi biaya. Rumusnya penerimaan nilainya sama dengan biaya. Nah, maka kita lihat ya 12.500 Q sama dengan 55 juta plus 5.000 Q. Nah, pindahkanlah ke kiri nih, 5.000 Q-nya menjadi minus. Berarti 12.500 dikurangi 5.000 Q sama dengan 7.500. Turunlah 55 jutanya. Gitu ya. Nah, sekarang Q-nya tinggalkan sendiri. 7.500-nya turun ke bawah. Begitu. Nah, setelah turun maka dibagi, hasilnya kira-kira ini. 7.333,33 gitu ya. Nah, ini kalau mau digenapkan juga nggak apa-apa. Ini karena untuk keperluan menghitung ini gitu ya, maka kita ambil 2 angka di belakang koma gitu ya. Baik, sekarang kita buktikan betul nggak? Maka Q-nya kita ganti nih. Q tadi ini, Q-nya kita ganti dengan 7.333,3, 7.333,33, maka hasilnya ini total penerimaannya gitu ya. Sementara total cost-nya, berarti kita ganti aja Q-nya. Ya. 5.000 dikali 7.333,33 hasilnya ini. Nah, gitu ya. Ini tambah ini hasilnya 91.666.600. Beda cuma 25 rupiah ya. Kok beda ya Pak ya? Karena kan 3-nya sebetulnya banyak di sini ya. 3 gitu ya. Kalau diambil semua pasti pas sama.
karena kita melakukan penyederhanaan ya atau pembulatan. Nah, itu ya apa namanya jumlah unitnya berarti ketahuan. Q-nya berarti harus berapa? 7.333 gitu ya. Untuk agar BEP nih gitu ya harus menjual atau memproduksi sebanyak 7.333. Oke. Nah, bila yang terjual 10.000 unit, nah ini belum salah ketik ya, 10.000 unit. Berapa? Ya maka kita kalikan saja 10.000. Berarti 125 juta rupiah nih penerimaannya. Terus cost-nya dikalikan juga 10.000 juga nih, 5.000-nya. 5Q tadi gitu ya. Maka kalau ditambah menjadi 105 juta rupiah. Nah, ternyata TR-nya lebih besar ketimbang TC atau total penerimaan lebih besar daripada total biaya. Nah, selisihnya antara 125 juta dengan 105 juta adalah 20 juta. Ini keuntungan ya. Karena revenue-nya lebih besar daripada cost-nya. Sekarang dites lagi. Kira-kira kalau harga dinaikin 15.000, kira-kira berapa BEP-nya? Nah, kalau harganya naik 15.000, maka turun dia menjadi 6.100. Nah, lebih enak gitu ya. Lebih enak. BEP-nya lebih cepat gitu ya. Lebih cepat 1.000 sekian gitu, 1.222 gitu ya. Cara ngitungnya sama juga ya. Berarti ya TR-nya 15.000 Q yang tadinya 12.500 Q menjadi ya 15.000 Q. Sementara ya variabel cost-nya menjadi 6.000, tadinya kan 5.000 ya. 40% dikali 15.000 sama dengan 6.000. Maka 6.000-nya pindah nyebrang menjadi minus 15.000 dikurang 6.000 sama dengan 9.000 Q. 55 jutanya tetap ya. Kemudian Q-nya tinggalkan sendiri ya, maka 55 juta dibagi 9.000 sama dengan 6.000 ya. 6.111 unit gitu ya. Berapa nominal rupiahnya gitu ya. Nominal rupiahnya ini ya, tinggal masukkan saja angka Q-nya tadi ya. Masukkan, maka ya ini total revenue-nya, ini total cost-nya. Sama gitu ya. Total cost-nya ini. Nah, ini belum ditulis ya total cost-nya. Ini sama nilainya gitu ya. 91 juta sekian sama dengan yang di atas kalau dijumlah gitu ya. Nah, itu ternyata ya lebih apa namanya lebih kecil gitu ya. Tadi kan dia apa namanya 125 juta gitu ya, kalau 12.500 di harga apa namanya di harga di unit 10.000 unit gitu ya, 10.000 unit. Baik ya, itu contoh sederhana daripada apa namanya BEP ya. Bagaimana kita menentukan, merencanakan kira-kira mau untung berapa gitu. Jadi kembali lagi kepada kemampuan permodalannya gitu ya. Yang jelas nanti BEP itu memberikan tanda, oh Pak, jangan sampai kurang dari 7.333 ya, bakal rugi sudah pasti gitu ya. Ini juga sama, jangan sampai kurang dari berapa? Tadi 240 unit pasti rugi ya, di sini ini pasti rugi gitu ya. Jangan sampai di bawah itu. Kalau upayakan di atas ini produksinya atau jualannya. Nah, itu juga sama ya. Ini juga jangan sampai di bawah 6.111 kalau harganya 15.000 rugi nanti. Harus di atas 6.111 gitu ya. Nah, itu kira-kira. Baik, sekarang yang terakhir ini optimalisasi dengan metode garis ya. Nah, ini adalah sebuah upaya untuk apa namanya mencari alternatif kira-kira mana sih yang menguntungkan gitu ya. Di saat apa? Di saat kita dipertemukan dengan dua jenis produk ya. Contohnya seperti ini. Perusahaan soft drink memproduksi dua jenis minuman yaitu merek X dan merek Y. Nah, merek X ya, satu botol saja dia butuh 2 unit ya. Bahan yang pertama dan 5 unit bahan yang kedua gitu ya. Jadi ada 2 bahan, ternyata bahan bakunya ada 2 ya. Bahan baku yang pertama untuk produk X ini butuh 2 unit. Bahan baku yang kedua untuk produk X ini butuh 5 unit. Baik. Sedangkan produk barang Y ya, satu botolnya dia butuh apa? Ya. Butuh 3 unit ya, baik bahan baku 1 maupun bahan baku 2. Nah, gitu ya.
Oke, sekarang bahan baku satu ya, bahan baku satu ini tersedia 240 unit. Sementara bahan baku 2 tersedia 300 unit. Nah, keuntungan yang diperoleh dalam penjualan produk untuk merek X sudah ditentukan, misalkan Rp10.000 per botol. Gitu ya, Rp10.000 per botol. Sementara merek Y itu adalah sebesar ya Rp15.000 per botol. Ini keuntungannya nih, ya. Keuntungan yang akan diperoleh atau keuntungan yang ditetapkan, ya, margin yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Dengan kondisi tersebut di atas, berapa keuntungan maksimal yang bisa diperoleh? Berapa keuntungan maksimal yang bisa diperoleh? Nah, baik. Sekarang yang pertama-tama kita buat adalah fungsi tujuan atau profit maksimal. Kita simbolkan dengan huruf Z. Ya. Profit maksimal adalah, gitu ya, produk X yang untungnya 10.000 ditambah dengan produk Y yang untungnya 15.000, sudah pasti gitu ya, dua-duanya itu profit maksimal. Nah, fungsi kendalanya maksudnya bahan bakunya kan terbatas, cuma ada 240 unit dan cuma ada 300 unit gitu ya. Fungsi yang pertama, kendala pertama gitu ya. Misalkan ya 2X tadi, 2X ini kan produk X gitu ya. Nah, gitu ya, bahan baku satu dia butuh 2, si produk Y butuh 3 gitu ya. Sementara yang tersedia 240 gitu ya. Sementara yang produk bahan baku yang kedua si X butuh 5 gitu ya. Si Y butuh 3. Nah, gitu ya. Sementara ini ketentuannya adalah X ya, koma Y lebih besar daripada 0. Nah, maka ini bisa kita langsung sederhanakan atau kita rubah ya. Tanda lebih kecil ini kita rubah menjadi sama dengan. Nah, menjadi ini dia. Persamaan kendala menjadi ya, menjadi apa? Menjadi 2x gitu ya, ditambah 3y gitu ya, sama dengan 240. Kemudian 5x ditambah 3y sama dengan 300. Oke. Nah, dapat gitu ya. Sekarang gambarkan grafik. Nah, kita sudah belajar gitu ya. Dinolkan secara bergantian. Untuk yang 2x plus 3y 240. X-nya dinolkan, Y-nya 80 gitu ya. Y-nya dinolkan, X-nya 120. Maka kita tinggal bikin ya X-nya ya kita ulang lagi gitu ya. Y-nya 80. Kalau X-nya 0 gitu ya, Y-nya 80. Kalau X-nya 0 gitu ya, maka Y-nya 80. Nah, dapat titik di sini ya. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 120. Kalau Y-nya yang 0 di sini, maka X-nya 120. Nah, ini garis biru ini bisa kita tarik ya. Langsung menjadi garis biru. Persamaan yang kedua gitu ya. Bikin kurva yang kedua. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 100. Kalau X-nya 0, Y-nya 100. Nah, di sini. Bila Y-nya yang 0, X-nya 60. Nah, di sini dia. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 60. Nah, ini garis merah ya. Tinggal bisa dibuat sebuah garis. Nah, kita lihat ada berapa titik itu. Ada tiga titik di situ. Ya. Pertama titik A, ini ya, titik A di sini. Titik B, titik C, dan titik O. O ini adalah 0. O ini adalah 0. Oke, dah. Maka kita tentukanlah fungsi optimalnya. Kita perhatikan tadi, titik 0 ada pada koordinat apa? Koordinat 0,0. Mana koordinat 0,0? Ini dia. Ini 0,0 ya. X-nya 0, begitu ya. X-nya 0, Y-nya juga 0, gitu kan. Maka dia menjadi titik gitu ya di sini ya. Menjadi titik. Nah, apalagi di sini ada Z ya. Kalau X, kalau di titik 0 ya kita uji ya. Kalau di titik 0 gitu ya.
kalau di titik 0 apa yang terjadi? Nah, kita masukkan sajalah gitu ya. Kan 0,0 maksudnya x-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya juga Y-nya juga 0 gitu ya. Maka kita masukkan saja nih tadi kan 10.000 X gitu kalikan 0 kalikan 0. Nah, maka di sini hasilnya 0. Nah, di sini nggak optimal berarti ya. Di sini tidak optimal gitu ya. Tidak tidak menguntungkan gitu. Berarti sekarang Z ya pada titik A. Nah, titik A itu koordinat 60,0. 60,0 titik A ini. Di mana X-nya 60 gitu ya, Y-nya 0 ya. Maka di sini titik A. Maka kita lihat. Kita masukkan saja ya. X-nya 60 ya, Y-nya 0. Nah, berarti ini bisa kita tulis apa namanya 10 kali 60 sama dengan 600.000. 15.000 dikali 0 sama dengan 600.000. Nah, berarti tetap ya. Oke. Ini yang kedua. Yang pertama tadi 0, yang kedua 600. Nah, di sini lumayan lah ya. Ada pilihan di sini 600.000 gitu ya. Baik. Sekarang ya titik B. Titik B ini berupa persinggungan antara garis merah dan garis biru di sini kan. Nah, persinggungan garis merah dan garis biru. Dia menyilang gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini dilakukan di persinggungannya ya. Maka ini kita buat ya, apa namanya? Kita buat eliminasi gitu ya. Apa istilahnya tuh? Eliminasi. 3Y dikurang 3Y sama dengan 0 gitu ya. 3Y dikurang 3Y sama dengan 0. Eliminasi kan gitu ya. Nah, 2X dikurang 5X sama dengan min 3X. Ini sebutnya garis gitu ya. Eliminasi. Ya, semoga masih ingat cara kita menghilangkan satu variabel. Yang dihilangkan adalah 3Y. Ya. 3Y dikurang 3Y sama dengan 0. Baik, jadi min 2X, 2X dikurang min 5, dikurang 5 gitu ya, dikurang 5 sama dengan min 3 atau min 3X. 240 dikurang 300 sama dengan minus 20. Sama-sama minus kita mutlakkan menjadi plus, maka 60 dibagi 3 sama dengan X sama dengan 20. Nah, 20 ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Di sini berarti 2 dikali 20 sama dengan 240 gitu ya. Pindah ke belakang ya, pindah ruas menjadi pengurang di sini ya. 40 langsung pindah menjadi 200. Nah, 3Y. Nah, 3Y ini turun ke bawah, kemudian Y-nya kita tinggalkan sendiri. Berarti 200 dibagi 3. Y sama dengan 66,67 atau kita bulatkan menjadi 67 unit gitu ya. Nah, sudah dapat ya. Berarti itu B itu titiknya adalah gitu ya. Mana tadi? Titiknya adalah 20 ya. Di sini titik kodenya 20 gitu ya. Anggap saja ini apa namanya pas gitu ya. Ternyata di sini adalah titiknya 20. Tadi itu ya. Nah, ini 20. Nah, di sini 6 tuh, 67 gitu ya. Titik di sini gitu ya. Nah, kalau kita membuat garis kayak gini. Kurang lebih kayak ginilah ya. Jadi 20,67. Nah, kita masukkanlah angka tersebut gitu ya. Kita masukkan angka tersebut ya, di mana apa namanya disebut di situ 10.000 dikali 20 sama dengan 200 berapa tuh? 200.000 gitu ya. 15.000 dikali 67 berapa itu dihitung nanti kira-kira hasilnya atau kalkulator ya. Kita hitung saja 15.000 dikali ya 67. Hasilnya 1.005.000 ya, 1.005.000 ditambah berapa itu 200.000 ya. Ditambah 200.000. Ya, betul ya, 1.205.000. Nah, titik C, nah ini titik B tadi ya. Jadi nilai titik B adalah 1.125.000. Nah, titik C ada pada koordinat 0,8. Mana dia? Ya ini C, 0,8. X-nya 0 ya. Y-nya adalah 80 ya, 0,80 ya, maaf. Maka X-nya kita kalikan 0, di sini Y-nya kita ganti 80. Hasilnya ada 1.200.000 ya. 1.200.000 rupiah.
Nah, baik ya. Nah, dari perhitungan fungsi gitu ya. Jadi ada berapa ini ya? Ada 0, 1, 0 ya, 2 600.000 gitu ya. 3 adalah 1.205 ya. Kemudian 4 adalah 1.200.000 gitu ya. Nah, dari perhitungan fungsi tujuan di atas terlihat nilai terbesar pada aktivitas titik B gitu ya. Yang mana tadi yang ini gitu ya, titik B. Menghasilkan berapa? 1.205.000 rupiah. Ya, belum ada nilai ya, 1.205.000. Artinya, bila perusahaan menginginkan laba terbesar, maka perusahaan dapat memproduksi produk gitu ya, memproduksi produk apa namanya? Merek ya, X sebesar berapa? 20 unit. Gitu. Dan Y-nya 67 unit. Nah, dengan demikian dia akan memperoleh keuntungan sebesar berapa? Sebesar 600.000 rupiah. Begitu ya. Nah, dari mana 600.000 rupiah gitu kan? Nah, ini dari apa namanya? Dari ini apa namanya? Oh, sorry. Sebentar. Oke, oh salah nih ya. Untungnya ini ya 1.205.000 rupiah. Kalau 600.000 itu kan titik apa? Titik A ya. Titik A gitu ya, titik A yang menguntungkan adalah ini ya, ini salah ketik ya. Nah, kita buat salah ya, yang untung adalah 1.200.000 ya 5.000 rupiah. Nah gitu ya, jadi memang nilainya paling besar di mana unitnya untuk produk Y adalah X-nya 20 unit mesti kejual, Y-nya mesti kejual 67 unit. Nah ini dah keuntungan maksimal yang akan diperoleh oleh perusahaan soft drink tersebut. Ya. Nah, kira-kira itu ya, apa namanya optimalisasi penerimaan ya atau keuntungan bagi perusahaan yang sudah mendapatkan apa namanya lebih dari satu produk ya, yang harus produksi. Jadi memang harus dipilih gitu ya, dipilih mana yang lebih menguntungkan secara matematis. Kita bisa hitung itu dengan metode apa namanya fungsi tujuan tadi gitu ya. Tahapnya sangat sederhana sekali sehingga kita memudahkan untuk melakukan penghitungan ya, alternatif mana yang akan kita ambil ya. Kalau yang O sudah pasti zong 0 gitu ya, yang A cuma 600.000 marginnya, yang B gitu ya lumayan 1.205.000, yang C itu adalah 1.200.000 rupiah. Maka kita pilih paling besar di mana ya botolnya yang X kita produksi ya 20 unit ya. Kemudian yang produk Y-nya kita produksi 67 unit. Nah, itu kira-kira ya yang dapat kita pelajari pada malam hari ini ya. Pada pagi kali ini semoga apa namanya bisa memberikan pemahaman kita terhadap apa namanya BEP gitu ya. BEP atau break even point yang biasa dipahami. Sebetulnya sudah dipahami oleh para pedagang pada umumnya. Cuman mereka praktisi jadi memang lebih lihai gitu ya, tanpa mencatat seperti kita ini mereka sudah bisa ya. Baik ya kelas ya, saya kira itu ya. Silakan memberikan komentar ataupun memberikan apa namanya mengajukan pertanyaan dalam mata kuliah ini untuk dapat dipahami ya, sehingga ada terjadi komunikasi dua arah ya, bisa melalui e-learning atau LMS kita, bisa juga melalui grup PAG. Sekian dari saya ya, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Billahi fisabil haq faslabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.